Pendidikan sejatinya bukan hanya ajang untuk mencari ijazah dan juga ajang untuk mencari kerja, tapi sebenarnya untuk mengembangkan diri sendiri dan masyarakat melalui ide dan inovasi yang diperoleh selama sekolah. Hal inilah yang dilakukan oleh para pelajar-pelajar Indonesia pada masa pemerintahan Hindia Belanda atau masa penjajahan Belanda. Nah, pengetahuan-pengetahuan mereka itu digunakan untuk mendorong dan merubah hidup masyarakat, mempelopori, mempengaruhi masyarakat, merubah hidup mereka menjadi lebih baik dari yang terjadi itu menjadi hidup yang bebas. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini dalam materi masa pergerakan nasional. Nah, ini dimulai ketika ada kebijakan politik etis, terutama di bidang edukasi, yang memberikan dampak yang sangat besar sekali bagi masyarakat Indonesia. Nah, melalui sekolah-sekolah yang menerapkan gaya barat ini, lahirlah golongan baru di masyarakat Hindia Belanda yang disebut dengan golongan elit baru. Golongan elit baru ini disebut dengan priyayi baru. Nah, golongan priyayi ini sebagian besar berprofesi sebagai dokter, guru, jurnalis, dan administrasi pemerintah. Nah, dalam pergerakannya banyak priyayi-priyayi tersebut mengeluarkan ide-idenya melalui pers atau media atau surat kabar. Nah, surat kabar dan majalah ini memiliki andil yang besar dalam penyebarluasan suara nasionalisme atau kebangsaan. Nah, penerbitan ini didukung oleh kaum-kaum terpelajar yang berprofesi sebagai penulis dan juga penyiar berita. Nah, jadi ide-ide mereka tentang bagaimana merubah masyarakat untuk lebih baik itu dituangkan dalam tulisan dan akhirnya disebarluaskan, mempengaruhi seluruh masyarakat Indonesia, dan akhirnya masyarakat Indonesia itu memiliki tujuan yang sama, yaitu merdeka. Karena memiliki tujuan yang sama dan untuk sama-sama untuk mewujudkannya, akhirnya mereka membentuk suatu organisasi karena lebih mudah untuk mencapai tujuan secara bersama-sama. Nah, mereka kenapa kok bisa begitu? Karena mereka juga dipengaruhi oleh pergerakan-pergerakan di luar negeri seperti nasionalisme di Jepang, Mesir, Cina, Filipina, dan India. Dan akhirnya membuat mereka ingin seperti mereka, yaitu merdeka. Yang pertama itu ada organisasi Budi Utomo. Nah, Budi Utomo itu didirikan oleh Wahidin Sudirohusodo yang mempunyai keinginan para priyayi itu untuk membangun sebuah asosiasi demi kemajuan. Dan pada tahun 1908, para priyayi Jawa ini mendirikan organisasi Budi Utomo, bentuk solidaritas orang Jawa untuk meningkatkan kebanggaan atas budayanya sendiri. Nah, ini anggotanya cuma terbatas, yaitu orang Jawa dan Madura. Nah, Budi Utomo sendiri untuk merubah masyarakat itu bergerak dalam bidang pendidikan, namun hanya untuk kaum priyayi atau kaum bangsawan saja dan hanya untuk orang-orang Jawa saja. Nah, selain Budi Utomo itu ada Sarekat Islam. Ini didirikan oleh Tirto Adi Suryo dan juga Haji Samanhudi yang sebelumnya itu adalah bernama Sarekat Dagang Islam. Nah, tujuan pendirian Sarekat Dagang Islam itu adalah memajukan pedagang pribumi, terutama Muslim, dalam bersaing dengan para pedagang Cina. Karena semakin radikal dan tidak ke ekonomi lagi, tapi ke arah politik, akhirnya masyarakat pemerintah Belanda itu membekukan organisasi ini. Namun setelah itu Haji Samanhudi itu ke Surabaya bertemu dengan tokoh bernama HOS Cokro Aminoto dan merubah SDI menjadi SI, yaitu Sarekat Islam, yang
tujuannya benar-benar ke politik. Nah, terus pada perkembangannya, SI ini anggotanya sangat banyak, bahkan sampai jutaan. Namun, SI ini akhirnya terpecah menjadi dua, yaitu Syarikat Islam Putih dan Syarikat Islam Merah. Yang Syarikat Islam Merah ini karena mereka dipengaruhi oleh orang-orang berhaluan komunis, yang nantinya Syarikat Islam Merah inilah yang menjadi PKI. Nah, selanjutnya ada Indische Partei. Ini didirikan oleh 3 serangkai, yaitu Dr. Agnes Eugene Deusdecker, Suwardi Suryaningrat, dan Cipto Mangunkusumo di Bandung pada tanggal 25 Desember 1912. Nah, Indische Partei ini adalah partai politik pertama. Tentu saja pergerakannya itu lebih ke arah politik dan benar-benar menggagas tentang ide kemerdekaan dan tidak membedakan antara ras, agama, dan juga suku. Nah, pergerakannya ini melalui kritik-kritik. Contoh kritik yang disampaikan oleh Suwardi Suryaningrat dalam pamflet berjudul Als ik es Nederlander was, yang artinya adalah jika saya seorang Belanda. Ini adalah kritik tentang perayaan kemerdekaan Belanda yang digelar di Indonesia. Nah, yang selanjutnya adalah organisasi yang beraromakan keagamaan, yaitu ada 2, yaitu Muhammadiyah dan NU. Yang pertama itu Muhammadiyah, itu didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang sebenarnya mempunyai misi, yaitu memurnikan ajaran Islam sesuai Al-Quran dan Hadis, yang pada saat itu di masyarakat Jawa itu ajaran Islam itu dicampur adukan dengan adat istiadat. Namun setelah berkembangnya Muhammadiyah tidak bergerak di bidang agama saja, tapi bergerak dalam bidang pendidikan dan juga kebudayaan. Nah, sedangkan NU ini didirikan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Nah, tujuan pembentukannya adalah mempertahankan tradisi lokal Islam. Selain itu juga mengembangkan pendidikan seperti pesantren, di sosial juga mendirikan panti asuhan, dan juga lain sebagainya. Nah, selanjutnya itu ada organisasi yang sudah mempunyai semangat nasionalisme banget, yaitu ada Perhimpunan Indonesia, atau nama awalnya adalah Indische Vereniging dan menjadi Indonesische Vereniging. Ini adalah organisasi-organisasi yang dibentuk oleh pelajar-pelajar di Belanda. Salah satu tokohnya adalah Muhammad Hatta. Nah, pergerakannya adalah dengan menerbitkan surat kabar. Nah, surat kabar yang diterbitkan contohnya adalah Indonesia Merdeka. Nah, surat kabar inilah yang membuat semangat-semangat masyarakat atau pemuda-pemuda Indonesia untuk mencapai nasionalisme dan kemerdekaan. Selanjutnya ada organisasi pemuda. Nah, organisasi pemuda ini contohnya ada Trikoro Darmo yang akhirnya menjadi Yong Yava, terus ada Yong Sumateranen Bon, Studeren Vereniging, Yong Ambon, Yong Batak, Yong Minahasa, Sarekat Ambon, dan organisasi daerah lainnya. Dan sebenarnya organisasi pemuda inilah yang nantinya membakar semangat kebangsaan atau nasionalisme dan tidak memikirkan perbedaan. Nah, namun dengan banyaknya organisasi-organisasi yang tujuannya untuk merubah masyarakat dan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, yaitu kemerdekaan, itu belum bisa tercapai pada masa pergerakan nasional. Kenapa? Karena masing-masing organisasi itu masih memikirkan organisasinya sendiri-sendiri dan kepentingannya sendiri-sendiri, belum mempunyai semangat nasionalisme. Mungkin beberapa organisasi saja yang mempunyai semangat nasionalisme. Itu hanya bisa disatukan oleh paham, yaitu nasionalisme. Ngomong-ngomong nasionalisme itu sebenarnya apa sih? Nasionalisme adalah jalan untuk mempersatukan berbagai perbedaan pandangan dan ideologi. Nah, pada beberapa tahun ini nasionalisme sangat digembor-gemborkan oleh tokoh bernama Insinyur Soekarno. Nasionalisme juga digelorakan oleh para pelajar-pelajar dan juga golongan muda. Nah, ini terbukti dengan para pemuda itu menggelar kongres bernama Kongres Pemuda.
Yang pertama adalah Kongres Pemuda 1, yaitu pembentukan badan atau fusi atau badan Federasi Pemuda. Jadi para pemuda-pemuda dari berbagai daerah dengan latar belakang berbeda itu disatukan. Nah, kita itu Indonesia. Dan juga digelarlah Kongres Pemuda 2 pada bulan Oktober 1928. Dan pada Kongres Pemuda 2, semangat para pemuda tersebut akhirnya melunturkan sikap primordialisme atau kesuku-sukuan, dan mereka menjadi satu, yaitu Indonesia. Dan pada Kongres Pemuda 2 tersebut dicetuskan sumpah yang menjadi semangat bagi masyarakat Indonesia untuk bersatu untuk mencapai kemerdekaan, yaitu Sumpah Pemuda. Nah, itulah materi untuk hari ini yang menjadi materi terakhir di semester 1. Dan mungkin nanti ada tugas lagi untuk memenuhi tugas keterampilan, yaitu 2. Nah, kalau 2 tugas ini sudah selesai, nanti mungkin kita sudah free kayak gitu ya. Mungkin nanti bulan Oktober sampai November kalian tinggal absen saja di pelajaran saya. Nah, sebelum itu tapi ada pertanyaan untuk kalian. Pertanyaannya adalah, jelaskan tujuan dari Budi Utomo dan juga Perhimpunan Indonesia. Dan satu lagi, apa makna dari Kongres Pemuda? Nah, tetap semangat untuk kalian dan sampai jumpa.